Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Setelah liburan beberapa bulan ya, 2 bulan ya ini liburan, kita jumpa lagi di kuliah aplikasi pengembangan formula makanan. Jadi bisa dibilang kuliah ini, mata kuliah ini ya, itu adalah versi upgrade-nya dari mata kuliah prinsip pengembangan formula makanan di semester lalu. Nah ini kalau semester lalu ya terkait dengan prinsip kan kalian diperkenalkan dengan peraturan, dengan bagaimana cara membuat formula makanan seperti itu. Nah kalau yang di aplikasi ini itu lebih spesifik dan kalian akan diajak untuk membuat project. Project seperti apa? Simak ya. Nah ini data target sih sebenarnya, target atau capaian pembelajaran yang diinginkan di mata kuliah ini. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan aplikasi formula makanan pada berbagai sasaran. Jadi kalau yang di semester lalu kalian hanya dilatih untuk seperti ini loh cara membuat formula makanan begitu. Nah sekarang kita sudah lebih spesifik, kita menyasar ke kelompok sasaran tertentu. Karena memang setiap kelompok sasaran ini memiliki kondisi khusus sehingga makanan yang diberikan itu perlu dimodifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan modifikasi makanan berdasarkan konsistensi makanan, cara pemberian, dan zat gizi terkait dengan patofisiologi. Karena ya misalkan ya terkait dengan konsistensi, orang yang sehat normal atau mungkin yang sasarannya adalah orang dengan pasien dengan penyakit diabetes mellitus yang hanya itu sakitnya gitu ya. Kemudian ada lagi satunya dibandingkan dengan orang atau pasien yang menderita sakit saluran pencernaan. Nah itu otomatis jenis makanannya udah beda lagi, cara pemberiannya juga sudah beda, dan juga zat gizinya juga sudah beda tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa mampu melakukan peningkatan mutu gizi pangan. Karena ya peningkatan mutu gizi pangan ini penting loh ya, yang awalnya mungkin tidak ada dijadikan ada, atau bagaimana sih kita bisa mengeluarkan atau memaksimalkan potensi gizi di suatu bahan pangan seperti itu. Itu adalah capaian pembelajaran. Jadi di akhir kuliah ini nanti kalian diharapkan memiliki 3 jenis kompetensi ini. Nah ini adalah tren ya, tren yang terjadi di tahun 2021 kemarin baru aja ada 5 tren terkait dengan makanan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Karena sekarang juga sedang pandemi masih berlangsung ya, jadi memang orang-orang ini atau masyarakat ini makanan itu nggak hanya sekedar mengenyangkan, nggak hanya sekedar membahagiakan, tapi juga dia menyehatkan. Dan juga karena pandemi banyak sekali yang akhirnya lebih sadar terhadap kesehatan, kemudian akhirnya lebih memilih terkait dengan makanan yang dikonsumsi seperti itu, dan itu akan menjadi tren mulai dari pandemi ini dan diharapkan kedepannya juga akan tetap seperti itu. Tren yang kedua berkaitan dengan teknologi, karena memang juga masih pandemi, jadi memang teknologi yang sedang tren itu yang kemarin itu adalah pesan makan ya, jadi menggunakan ojek online. Itu tren sekali sebenarnya sudah sejak lama memang, sudah beberapa tahun terakhir, hanya saja tren ini mulai ada peningkatan dan intensitasnya juga lebih sering karena kita memang ada yang isolasi mandiri, kemudian harus menjaga jarak, kemudian tidak bisa untuk makan di tempat seperti itu, jadi dibungkus gitu kan. Nah untuk pembungkusan seperti ini kemudian harus dibungkus dengan kondisi tertentu, makanannya harus seperti ini, itu juga memerlukan modifikasi gitu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan alternatif protein. Jadi memang ada sedikit tren atau mungkin masalah atau problem gitu ya. Jadi kalau protein yang berasal dari hewani, terutama terkait dengan daging merah seperti misalkan daging sapi, daging kambing, itu kan perlu istilahnya pemeliharaan hewan-hewan ini itu bisa merusak lingkungan gitulah ya, sehingga akhirnya dibuat atau disusunlah suatu alternatif protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah ini juga bisa dilakukan dan ini juga termasuk salah satu dari modifikasi makanan. Kemudian yang tren keempat yaitu terkait dengan sustainability dan reducing waste. Jadi kita membuat sampah dari makanan itu harus seminimal mungkin. Bahkan yang dulunya itu adalah sampah, misalkan seperti kulit
kulit pisang mungkin, atau kulit buah naga, atau kulit manggis. Nah itu semuanya sekarang sudah diolah menjadi suatu produk makanan, atau mungkin bisa diolah menjadi suatu minuman, atau mungkin menjadi suplemen seperti itu. Jadi seminimal mungkin ada sampah, jadi semuanya dimanfaatkan gitu. Kemudian yang kelima adalah new flavor, aroma-aroma baru, rasa-rasa baru. Apalagi pandemi, orang jarang kemana-mana, di rumah aja begitu ya, jadi mereka pasti juga akan merasakan rasa kangen gitu untuk berkuliner atau mencicipi rasa-rasa yang baru. Dan ini merupakan tantangan yang menurut saya sangat menarik untuk dikembangkan gitu. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tren yang tadi, untuk memenuhi tren yang tadi, itu kita ada kuliah yang namanya adalah aplikasi pengembangan formula makanan. Kuliah ini ada 3 SKS, yaitu 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Tim pengajarnya ada saya sebagai koordinator, kemudian ada Ibu Rindi, Bu Rateh, Bu Agatha, dan Bu Nuni. Kemudian ini adalah metode penilaian untuk penilaian secara keseluruhan ya, ada praktikum, ada UTS, ada UAS, ada tugas, dan keaktifan, termasuk juga kehadiran. Jadi jangan lupa kalau ketika kalian nanti ada kuliah, ada praktikum, silakan aktif untuk bisa menjawab pertanyaan, atau mungkin bisa bertanya atau menyampaikan pendapat, karena itu nanti juga akan masuk ke bagian keaktifan. Oh iya, kalau untuk praktikumnya nanti kita dalam bentuk project ya, nanti saya jelaskan di belakang. Nah ini kelas kita untuk kuliah ini, kuliah 14 kali pertemuan itu akan dilaksanakan secara daring, full daring, 14 kali pertemuan menggunakan Zoom. Kemudian praktikumnya ini ada yang daring dan ada yang luring. Jadi luringnya itu ada 5 kali, nanti dilihat di jadwal ya, Dan untuk praktikumnya itu adalah project based learning. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat project berkaitan dengan modifikasi makanan. Ini menarik banget sih menurut saya. Nah, ini adalah jadwal kuliah, ada 14 kali pertemuan. Sebelah kiri dulu ya, kalian lihat yang jadwal kuliah dulu. Di jadwal kuliah ini sekarang, pertama-tama ada pendahuluan dan kontrak kuliah, kemudian nanti minggu depan kalian akan belajar terkait dengan formula enteral dan makanan di rumah sakit. Formula enteral ini adalah makanan cair gitu, nanti kalian harus belajar terkait dengan makanan cair. Kemudian nanti ada formula makanan berdasarkan zat gizi secara patofisiologi, kemudian ada formula makanan untuk ibu hamil dan menyusui, untuk bayi dan balita, untuk anak usia sekolah, untuk remaja, usia produktif, lansia. Kemudian ada formula makanan berdasarkan konsistensi makanan, cara pemberian, dan juga yang terakhir adalah metode untuk meningkatkan mutu gizi pangan. Kemudian untuk praktikumnya, nah ini tabel yang sebelah kanan ini terkait dengan praktikum. Nanti ada 5 kali yang luring, sisanya ada daring. Yang luring ini yang pertama adalah membuat makanan enteral. Jadi karena ini sudah bisa luring ya, nanti untuk membuat makanan enteralnya langsung diajari di lab. Kemudian untuk pelaksanaannya, karena praktikumnya itu ada 4 jam, jadi yang 2 jam pertama adalah kelompok 1-2, dan 2 jam berikutnya itu adalah kelompok 3 dan 4. Jadi biar di lab itu nggak terlalu penuh gitu. Jangan lupa ya, untuk praktikum luring pertama itu kalian nanti akan dibagi menjadi dua kelompok besar gitu ya, kelompok 1-2 dan kelompok 3-4. Kemudian nanti mulai praktikum kedua, nanti kalian akan bukan diajarin sih sebenarnya, kita sudah masuk ke proyek pembuatan modifikasi makanan. Jadi nanti ada ide untuk melakukan modifikasi formula. Kalian nanti akan dibagi menjadi kelompok lagi. Mestinya kan kalian sudah punya kelompok nih. Nah, setiap kelompok itu nanti memilih kalian itu mau membuat apa. Nanti di belakang saya jelaskan terkait dengan ide ini. Kemudian mulai pertemuan kedua praktikum hingga pertemuan kelima itu kalian melaporkan. Jadi tidak lagi kalian diajarin, tapi kalian sudah langsung dalam bentuk melaporkan ke dosen yang bersangkutan. Jadi misalkan nih minggu ini kan kalian nanti akan saya bagi menjadi topik-topiknya akan dibagi per kelompok begitu. Kemudian nanti minggu depan kalian sudah menyampaikan ide, oh Bu Nita saya ingin membuat ini untuk ini karena begini gitu kan.
Nah, jadi saya tidak lagi gini loh dek, kalau mau bikin modifikasi formula kalian harus nemu idenya begini gitu, itu nggak lagi seperti itu. Jadi kalian yang sudah mencari ide secara mandiri kemudian nanti bisa melaporkan ke dosen yang bersangkutan di setiap pertemuan gitu. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga praktikum, nanti kalian sudah langsung melaporkan terkait dengan perhitungan kebutuhan sasaran. Jadi sudah menentukan nih, oh saya mau membuat ini, kemudian sasarannya adalah ini gitu kan. Nah itu nanti kebutuhan sasarannya itu bagaimana, kebutuhan dietnya begitu kan. Kemudian oh ternyata nanti bahan-bahan yang digunakan adalah ini. Kemudian untuk terkait dengan kualitas pasti ada pengujian produk, nanti yang diuji adalah ini. Untuk pengujian produk pastikan nanti kalian yang bisa kalian lakukan gitu. Kemudian juga melaporkan terkait dengan standar atau peraturan terkait. Jadi misalkan membuat makanan internal nih misalkan ya, itu oh ternyata ada standarnya nih begini ternyata. Kemudian misalkan nih membuat cookies, oh ternyata cookies itu ada SNI-nya yaitu adalah ini. Kemudian oh ternyata ada standar halalnya dan sebagainya. Itu bisa masuk di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat nanti kalian juga menentukan kemasan dan labelnya. Kalian bikin desain kemasannya bagaimana, yang mau dicetakkan di label itu apa gitu kan. Itu adalah di pertemuan keempat. Yang di kelima, kalian nanti menghitung biayanya, dilaporkan. Oh ternyata untuk membuat modifikasi makanan ini membutuhkan biaya sekian. Jadi ini baik komersial maupun non komersial. Kalau yang komersial berarti nanti bisa dijual dengan harga jual sekian. Kalau non komersial ya udah nanti untuk membuat makanan ini itu membutuhkan biaya berapa. Kemudian yang keenam, kalian membuat proposal project. Itu cara tugas jadi dilakukan secara mandiri. Nanti ada formatnya, ada di BKPM, bisa dilihat. Kemudian minggu ke-7 kalian presentasi, pasti proposal ya. Kemudian yang minggu 8 sampai minggu ke-11 ini adalah pembuatan produk di laboratorium. Nah, pada pembuatan produk ini kalian secara mandiri melakukan sendiri di lab. Kemudian sama seperti minggu yang pertama di praktikum nanti terbagi menjadi dua, ada yang 2 jam pertama kelompok 1-2 dan 2 jam berikutnya kelompok 3-4. Untuk alatnya kalian bisa nanti koordinasi dengan teknisi yang membutuhkan alat apa aja. Kemudian yang berkaitan dengan bahan nanti kalian akan diberikan budget untuk belanja. Jadi kalian belanja sendiri ya untuk fleksibel aja. Kalau kalian nanti belanjanya dibebankan di lab, nanti labnya biasanya kan belanjanya hanya seminggu sekali ya kalau di lab itu. Khawatirnya tidak fleksibel sehingga misalkan kalian ada perubahan formula dan lain sebagainya itu tidak bisa terpenuhi dengan cepat. Jadi kalian nanti akan diberikan budget, kalian bisa belanja dengan menggunakan uang itu. Kemudian nanti setelah pembuatan produk, oh ya ini di pertemuan ke-10 ada libur hari raya. Karena libur hari raya itu biasanya 1 minggu, saya anggaplah 1 minggu gitu ya. Kemudian praktikumnya dalam 4 jam dan saya kira itu sulit sekali mencari waktu luang lagi untuk praktikum 4 jam. Jadi mungkin ya nanti sesuai kesepakatan aja sih. Kalau saran saya sih bisa dimanfaatkan menjadi 3 pertemuan aja untuknya praktikum luring untuk pembuatan produknya. Jadi yang pertemuan ke-10 tidak perlu praktikum atau mencari waktu pengganti karena sulit sekali pastinya untuk mencari waktu pengganti. Kemudian kalian nanti membuat laporan hasil dan yang terakhir adalah presentasi. Nah ini pelaksanaan projectnya. Jadi yang pertama nih kalian lihat nih yang di kiri bawah angka 1 ini adalah pendampingan selama project. Jadi nanti setiap minggu akan didampingi oleh dosen kalian untuk membuat produk begitu. Kemudian setiap minggu kalian juga wajib melaporkan progress report, soalnya sudah sejauh mana melaksanakan proyek kalian. Misalkan ada kendala ini ya silahkan ditulis, oh ternyata minggu ini saya ada kendala ini, kemudian solusinya adalah begini dan dokumentasinya seperti ini. Nah itu kalian tulis secara lengkap di logbook. Jadi untuk setiap pertemuan kalian tidak membuat laporan praktikum tapi mengisi logbook. Nanti hanya ada proposal sama laporan akhir aja di akhir gitu. Jadi untuk yang minggu per minggu jangan lupa untuk mengisi logbook karena nanti setiap dosen akan melihat hasil dari pelaksanaan proyek kalian itu dari logbook ini.
Kemudian ini adalah pembuatan proposal dalam peran akhir, jangan lupa ini dikerjakan secara kelompok. Kemudian juga ada presentasi proposalnya, kalian presentasi proposalnya mau membuat ini begitu. Kemudian nanti setelah di akhir nanti kalian juga akan mempresentasikan hasilnya ternyata seperti ini. Kemudian yang terakhir saya ingatkan lagi bahwa ada budget untuk belanja bahan. Untuk budgetnya berapa belum bisa ditentukan karena belum dapat ACC dari pihak keuangan, tapi nanti misalkan sudah ada kepastian budget berapa pasti kalian akan diberitahu. Jadi jangan lupa untuk belanja bahannya kalian belanja secara mandiri. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Untuk anggota kelompok kalian bisa menentukan sendiri seperti biasa sesuai dengan preferensi. Kemudian untuk topiknya ini adalah ada 16 topik. Jadi memang ada 16 kelompok. Untuk topiknya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan. Tujuannya ini adalah pencegahan. Jadi jangan sampai pencegahan itu gini ya. Jangan sampai kelompok sasaran ini menderita sakit. Jadi pencegahan itu untuk maintain kesehatan kita. Kemudian untuk yang penyembuhan berarti sasaran ini sudah sakit gitu kan. Nah, karena dia sudah sakit berarti kan dia perlu disembuhkan dengan bantuan dari makanan. Nah, untuk sasarannya itu ada banyak, ada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, kemudian anak-anak usia sekolah, remaja, usia produktif, lansia. Kemudian untuk yang penyembuhan ada 2 tambahan ya, yang formula enteral gizi buruk pada anak dan formula enteral pada yang dewasa. Nanti setelah ini kalian bisa memilih mau menyasar ke topik yang mana. Ini adalah logbook kegiatan praktikum. Nanti setiap kelompok ada link khusus untuk mengisi logbook. Jadi secara live gitu kalian mengisi dan dosennya bisa langsung mengetahui sejauh mana pekerjaan dari kalian. Nanti untuk linknya akan di-share ketika praktikum. Nah, ini terkait dengan penilaian project atau bisa dikatakan ini adalah nilai dari praktikumnya yang 40% tadi. Nah, dari project ini ada 5% itu ide, kemudian ada 20% ketajaman analisis situasi permasalahannya diangkat, kemudian 10% metode pelaksanaan, solusi dan pelaksanaan kegiatan, kemudian 40% berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan, 10% berkaitan dengan kemampuan presentasi dan penguasaan materi, 10% lagi untuk kepemimpinan dan kerjasama, dan 5% adalah berkaitan dengan koordinasi dan pembagian tugas. Jadi jangan sampai di antara kalian ada yang tidak mengerjakan atau ada yang leha-leha begitu ya, jangan sampai ya, karena itu masuk penilaian meskipun cuma 5%. Nah, jangan lupa ketika kalian praktikum luring di kampus, ada prosedur standar penerapan protokol kesehatan yang perlu diperhatikan. Karena kalau prosedur ini tidak terpenuhi, kemudian ada yang positif atau ada yang melanggar, sudah pasti bisa dikatakan nanti praktikum luringnya pasti akan batal gitu ya. Jadi sangat disayangkan. Yang pertama, prosedur yang pertama adalah vaksin. Jadi vaksinnya itu harus sudah lengkap, 2 dosis, ditambah booster alhamdulillah, tapi paling enggak minimal 2 ya, 2 kali vaksin. Mau menunjukkan vaksin apa aja boleh. Nah, ini harus menunjukkan sertifikat vaksin yang terdaftar di Peduli Lindungi. Jadi semua mahasiswa itu harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi karena terkait dengan vaksin itu nanti akan dicek di aplikasi itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan antigen atau PCR. Nah, ini ketika kalian akan melakukan praktikum luring minggu yang pertama itu kalian wajib untuk melakukan antigen. Nah, ini ada masa berlaku antigennya. Jadi misalkan nih kalian praktikum hari Senin gitu ya, berarti nanti antigennya ya tesnya hari Minggu gitu. Kalau PCR berarti kan Minggu, Sabtu, Jumat. Jadi hari Jumat kalian bisa tes PCR. Nanti Minggu keluar hasilnya bisa digunakan untuk hari Senin gitu. Dan itu daftar kalian tesnya itu jangan di sembarangan klinik, tapi klinik yang sudah terafiliasi dengan Peduli Lindungi. Jadi nanti tanya aja ke tempat kalian tes, tanya aja apakah nanti datanya akan terafiliasi dengan Peduli Lindungi gitu kan. Bila tidak, jangan tes di situ. Jadi pilih tempat tes yang
dia terafiliasi dengan Peduli Lindungi. Karena apa? Karena nanti akan dicek oleh teknisi di lab itu dari aplikasi Peduli Lindungi. Jadi di aplikasi itu nanti yang dicek ada dua, yang pertama berkaitan dengan vaksin dan yang kedua berkaitan dengan hasil tes swab. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menyerahkan dalam bentuk lembaran itu tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah yang terdaftar di Peduli Lindungi. Kemudian prosedur yang ketiga, ini jelas ya, mahasiswanya harus mahasiswa aktif. Karena kalau misalkan tidak aktif ya nanti kalian tidak diizinkan untuk mengikuti kuliah atau praktikum, atau bahkan nanti di akhir nilai kalian tidak akan keluar gitu. Nah, kemudian yang keempat, apabila kalian berasal dari luar Jember, itu harus sudah berada di Jember pada tanggal 12 Februari 2022 atau minggu yang kemarin. Kemudian melakukan isolasi mandiri di kosan selama 1 minggu. Nah, jangan lupa ketika melakukan isolasi mandiri dan sudah ada di Jember, itu Google Map harus diaktifkan. Jadi untuk memudahkan proses tracing misalkan nanti ada apa-apa. Kemudian bagaimana bila sakit gitu kan? Nah, apabila sakit dan tidak bisa mengikuti praktikum secara luring, nah kalian bisa mengajukan izin yang ditandatangani oleh orang tua dan juga kalian harus sudah ke dokter gitu. Jadi kalau misalkan sakit jangan dipaksakan untuk tetap ikut praktikum luring. Kemudian yang keenam, nah ini ada alur masuk, keluar masuk di gedung kesehatan. Jadi pintu masuk ini adalah di sebelah barat. Jadi yang kemudian nanti meminimalisir penggunaan lift kita kan kecil ya, jadi ya udahlah pakai tangga aja. Karena kalau liftnya selain kecil juga di dalam nggak leluasa gitu kan, jadi nggak bisa menerapkan protokol kesehatan. Jadi ya udahlah pakai ini aja tangga gitu kan. Kemudian untuk mahasiswa ini diharapkan menggunakan tangganya adalah tangga yang di sebelah luar, tangga naiknya itu dari sebelah barat, kemudian tangga turunnya adalah yang di sebelah timur gedung gitu. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan, sudah disediakan wastafel di kampus, jadi sebelum kalian masuk ke dalam lab itu cuci tangan dulu gitu. Kemudian juga kurangi kumpul-kumpul bareng, biasanya mungkin saling kangen sama teman-teman sekelompoknya gitu ya, tapi karena di lab itu kita sudah kumpul-kumpul, jadi sebaiknya misalkan setelah selesai praktikum dari lab bisa langsung pulang ke rumah atau ke kos atau ke tempat tinggal masing-masing. Jangan terlalu sering main-main, karena bagaimanapun kalau misalkan ada yang positif gitu sudah bisa dipastikan bahwa praktikumnya pasti akan diubah menjadi daring lagi. Jadi kan sayang ya. Jadi bagaimanapun kita semua, tidak hanya mahasiswa tapi pegawai juga itu harus menjaga kesehatan. Jadi ya dengan cara banyak sih ya, makanan yang bergizi, menerapkan protokol kesehatan, kemudian misalkan sakit juga langsung ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Dan juga kita harus saling jaga sarana prasarana protokol kesehatan, saling mengingatkan bila ada yang melanggar protokol, supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Jadi tetap ya, pakai masker di dalam lab itu adalah wajib, dan kalian tidak diperkenankan untuk membuka masker. Misalkan, Bu, saya haus nih gitu ya, pas di lab. Boleh kalian minum, tapi keluar lab dulu. Jangan membuka masker di dalam lab. Karena sekali lagi, misalkan ada yang positif, ada yang tertular begitu, sudah bisa dipastikan bahwa praktikum luringnya akan dibatalkan. Nah, itu kan suatu hal yang tidak kita inginkan. Kita sudah lama banget menanti-nanti praktikum luring, tahu-tahu dibatalkan. Oh, nyesek ya. Jadi mari kita bareng-bareng untuk menjaga kesehatan diri kita. Gitu. Nah, sekian aja penjelasan dari saya. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab.